Guys, jadi di konten kali ini aku pengen berbagi tentang 5 kesalahan aku kenapa dulu aku tetap gemuk meskipun aku udah berusaha untuk diet. So, sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya. Yuk kita langsung lanjut aja. Yang pertama adalah selama aku menjalani masa dietku, ternyata aku terlalu banyak rebahan atau terlalu sedikit bergerak. Jadi badan aku terus berada di dalam zona diam. Jadi aku jarang banget jalan kaki, jarang bergerak, terus jarang banget untuk bersih-bersih rumah atau hanya sekedar bergerak ngambil barang dari jarak satu ke jarak kedua atau jarak yang sebenarnya badan itu butuh untuk bergerak, tapi aku tetap berada di posisi diam atau banyak rebahan seperti itu. Jadi kalau semisal kalian nih lagi mau diet, selain olahraga, aku saranin banget untuk kalian tetap bergerak. Jadi kayak apa ya, pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya membutuhkan andil badan kalian, itu kalian harusnya kerjain gitu loh. Misalnya kalian disuruh sama emak kalian ke pasar atau emak kalian suruh kalian bersih-bersih rumah, ya udah bersih-bersih aja guys. Itu adalah salah satu cara biar bikin badan kalian tetap bergerak, dan dengan kalian banyak bergerak akan membantu penurunan berat badan kalian jauh lebih gampang. Dan aku baru sadar banget dulu kenapa berat badan aku nggak turun-turun, badan aku nggak kecil-kecil. Karena memang aku jarang bergerak, hanya rebahan, banyak duduknya, banyak tidurnya, daripada banyak geraknya. Yang kedua adalah, jadi dulu aku ngerasa nih kayaknya aku udah mangkas porsi. Ternyata setelah aku flashback, makanan yang aku makan adalah makanan-makanan yang tinggi kalori dengan porsi kecil. Kalau kalian tahu di dunia makanan itu ada dua guys ya. Jadi ada makanan yang porsinya besar tapi kalorinya rendah. Jadi meskipun kalian makan dengan piring besar, kalian tetap berada atau kalian itu tetap mengkonsumsi kalori yang rendah. Tapi ada beberapa makanan seperti misalnya cake, kerupuk, keripik, itu yang kalian konsumsi dengan jumlah kecil tapi ternyata kalorinya cukup besar. Contohnya aja, aku pernah baca bahwa kalori kerupuk, satu bulatan kerupuk itu kalorinya 100 gram 100 kalori, 100 kalori. Dan kalau kita makan 2 atau enggak 3 biji daripada kerupuk itu, kita sebenarnya udah bisa makan makanan real food dengan porsi yang lumayan besar dan kenyang sebenarnya. Nah, hal ini yang jadi kesalahan aku dulu gitu loh. Jadi setiap makan, aku tuh berusaha untuk mengurangi makanan nasi. Tapi aku malah makan cemilan-cemilan yang ternyata kalorinya itu lebih besar daripada makanan pokok yang aku makan. Jadi sebenarnya itu adalah kesalahan yang fatal menurut aku. Aku ngira aku udah mangkas porsi, ya udah otomatis mangkas kalori gitu. Beda guys, ternyata pangkas porsi sama pangkas kalori itu berbeda ya. Kesalahan yang ketiga adalah stres dan capek berlebihan. Ingat, jangan, ini pesan aku ya guys ya, selama kalian diet, selama kalian proses menurunkan berat badan, aku saranin kalian untuk tetap happy dan enjoy untuk menurunkan berat badan kalian. Jadi sebisa mungkin kamu nikmatin banget prosesnya untuk bisa menurunkan berat badan. Kalau enggak, berat badan kamu akan stuck. Berat badan kamu pasti stuck kalau kamu terus-terusan stres dan tidak menikmati prosesnya. Dan ini yang aku rasain dulu di zaman-zamannya aku kayak kayak pengen banget turun berat badan sampai aku bisa stres sendiri, dan akhirnya aku olahraga berlebihan dan ternyata badanku merasakan capek dan stres yang berlebihan. Akhirnya ketika dapet pas istirahat, nafsu makanku malah melonjak jauh, yang sebenarnya harusnya aku tetap bisa stabil. Tapi karena stres dan capek berlebihan, akhirnya nafsu makanku kembali tinggi, dan aku makan dalam satu hari, makan makanan dengan porsi yang itu bisa menutupi kalori seminggu kemarin yang udah aku dietin, paham gak? Jadi kemarin aku makan dikit nih, tapi satu hari ini aku makan banyak banget, yang itu bisa sebenarnya untuk nutupin makan aku yang sebelumnya gitu loh. Jadi sebenarnya guys ya,
Kalau semisal kalian lagi diet, usahakan tetap enjoy dengan prosesnya. Jangan sampai stres, jangan sampai capek berlebihan, apalagi kalau kalian olahraga berlebihan yang bikin badan kalian sendiri tuh capek, terus kayak bikin kalian sendiri tuh kayak apa-apaan nih, kok nggak selesai-selesai gitu loh sakit badannya gitu, kok nggak selesai-selesai. Apalagi dengan pemenuhan nutrisi yang tidak tercukupi, tuh pasti badan kalian bakalan capek, pegel, dan akhirnya kalian nafsu makannya kayak melonjak dan gak stabil gitu. Yang selanjutnya adalah habis olahraga, udah rutin ya olahraga nih ceritanya kan udah mulai diperbaiki. Kesalahannya adalah habis olahraga aku langsung makan makanan besar. Aku tahu banget, aku inget banget dulu di zamannya aku rutin olahraga di Merjosari ya. Aku rutin banget jalan kaki, lari, terus kayak aku push up apa segala macam. Tapi kesalahannya adalah sehabis olahraga aku langsung menyantap makanan besar seperti sate, soto, dan minumannya pasti es teh. Dan kalian tahu sendiri es teh di Indonesia itu banyak banget gulanya. Udah kalian pasti tahu lah berapa banyak gula yang ada dalam satu gelas gitu ya. Dan itu yang bikin ternyata penurunan berat badan aku cukup lambat ya guys ya. Meskipun ada yang turun tapi lambat, bener-bener selambat itu. Karena habis olahraga aku selalu tutup dengan makanan besar. Jadi mungkin pada saat itu aku juga nggak tahu penjelasannya. Mungkin kalori yang aku keluarkan pada saat aku olahraga itu kembali masuk setelah aku makan makanan yang aku konsumsi setelah olahraga gitu loh. Jadi aku nggak sadar hal itu sebenarnya, dan karena mungkin pada saat itu juga aku tidak tahu bahwa harusnya setelah olahraga itu jangan langsung makan makanan berat gitu loh. Ya minum air putih dulu, dijeda dulu, ya makan buah dulu atau apa. Ya jangan langsung kayak dijeder soto, jeder makan sate dengan porsi besar, jeder langsung minum es teh, es jeruk yang ada gulanya. Itu malah bikin olahraganya malah nggak ada efeknya sama sekali gitu loh pada saat itu. Kalau aku flashback lagi gitu loh guys. So, yang kelima atau yang terakhir adalah aku makan makanan sebelum tidur. Bener-bener guys, bener-bener makan makanan sebelum tidur itu bikin kalian gemuk. Aku nggak tahu, misalnya kalian nih belum makan seharian, tiba-tiba kalian makan besok pagi, makan sebelum tidur, dan 1 jam atau enggak 30 menit setelah makan kalian langsung tidur, besok paginya kalian pasti lapar lagi. Dan laparnya itu pasti lapar yang definisi lapar berlebihan, dan kalian harus makan, padahal pagi hari itu bagusnya kalian kosongin perut atau enggak makan makanan yang lebih ringan gitu ya. Nah, ini adalah siklus yang bener-bener bikin kamu gendut. Serius, ini tuh kesalahan aku dulu, makan 1 jam sebelum tidur, terus besok paginya udah kelaparan lagi, makan lagi, padahal baru bangun tidur, ya makan lagi, kayak gitu terus. Jadi kalau misal kalian lagi diet, aku saranin untuk menghentikan makan kalian di jam 8 malam maksimal, atau enggak jam 7. Kalau aku pribadi sebelum maghrib udah stop makan ya guys ya. Jadi biar durasi ketidurnya tuh agak lama, jedanya dari makan ke tidur tuh agak lama, dan aku berharap itu tuh makanan aku udah terproses dengan baik baru aku tidur gitu loh. So guys, thank you banget udah nonton video aku 5 kesalahan kenapa aku tetap gemuk padahal aku udah berusaha diet. Dan mungkin ini juga terjadi pada kalian, dan semoga kalian juga bisa belajar dari kesalahan aku. Dan thank you banget udah nontonin video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.